Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna nabiyyana wa rasulana wa syafi'ana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa sahbika wa man tabi'aka ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih Masjid Al-Hijrah Sydney, Australia yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebagaimana telah saya singgung sebelumnya, bahwa ketika baginda Rasulullah SAW meninggalkan Mekah menuju ke Madinah dalam peristiwa akbar yang kita kenal dengan peristiwa hijrah, sampai dari sekian hijrah Rasul, dari mulai berangkat ke Habasyah 2 kali, lalu ke Taif, meskipun ada yang mengatakan ke Taif ini bukan hijrah, karena yang berangkat hanya Rasul ditemani oleh Zaid bin Harithah, hanya rihlah saja. Yang berikutnya adalah hijrah ke Madinah. Dari sekian banyak hijrah ini, yang paling penting, bahkan yang paling sangat besar dikenal dalam sejarah adalah hijrah ke Madinah ini. Sampai Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi khalifah, ketika hendak menentukan tanggal dan tahun dalam Islam, beliau mengambil dari peristiwa hijrah yang istimewa ini, hijrah ke Madinah. Makanya tahun Islam dikenal dengan tahun Hijriyah. Sekarang tahun 1435 Hijriyah, itu artinya 1435 tahun kurang lebih dari hijrahnya baginda Rasul dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, yang pertama baginda Rasulullah SAW melakukan adalah membangun masjid. Yang kedua beliau lakukan adalah al-mu'akhah, mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj, juga mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dan yang ketiga yang beliau lakukan itu adalah mengadakan perjanjian dengan orang-orang non-muslim yang dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah al-mu'ahadah. Al-mu'ahadah dalam bahasa Arab merupakan sighat dari bentuk al-mufa'alah, di mana al-mufa'alah mempunyai makna al-musyarakah, saling. Al-mudharabah saling memukul, tapi kalau darb memukul saja. Al-muqatalah saling berperang, tapi kalau qatlun hanya membunuh saja. Al-mu'ahadah maksudnya saling mengambil perjanjian. Ini artinya sangat penting. Apa sangat pentingnya? Bahwa al-mu'ahadah atau perjanjian yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bukan dan tidaklah paksaan dari baginda Rasul untuk orang-orang Yahudi dan yang lainnya. Bukan paksaan dari baginda Rasul untuk mereka, tapi ini perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak. Bahkan sampai para ulama mengatakan stempel dan tanda tangan. Stempel dan tanda tangan dalam muahadah ini bukan hanya stempel dan tanda tangan baginda Rasul, tapi juga termasuk di dalamnya stempel dari orang-orang non-muslim, baik dia Yahudi, baik dia Nasrani, atau juga musyrikin yang lainnya.
Karena kata para ahli sejarah, sebagaimana Ibnu Hisham misalnya dalam As-Sirah An-Nabawiyah, atau At-Tabari dalam tarikhnya, atau Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayahnya, mengatakan bahwa al-mu'ahadah, perjanjian yang dilakukan Rasul ketika di Madinah, itu bukan terbatas hanya dengan orang Yahudi saja. Tapi paling tidak ada 3 kelompok besar dari kelompok kaum non-muslim, di mana baginda Rasul melakukan perjanjian dengan mereka. Satu di antaranya adalah dengan musyrikin. Karena di Madinah juga ada orang-orang musyrik, baik dari kelompok Aus ataupun dari Khazraj, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Yang kedua juga Rasul melakukan perjanjian dengan orang-orang Nasrani, di antaranya dengan Nasrani dari Najran. Ini terjadi pada tahun kedua sebelum baginda Rasul, 2 tahun sebelum baginda Rasulullah SAW wafat. Juga dengan orang-orang Nasrani yang lain. Dan yang ketiga, beliau melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Dan dalam kesempatan kali ini, saya ingin mencoba melihat perjanjian baginda Rasul, kaum muslimin dengan non-muslim, yang kita spesifikan, kita khususkan dengan orang-orang Yahudi, yang tertulis dalam istilah atau dalam undang-undang yang dikenal oleh Ibnu Hisham, disebutkan oleh Ibnu Hisham dengan nama Sahifah Al-Madinah. Ulama-ulama sirah belakangan menyebutnya dengan dustur, undang-undang. Tapi dalam buku-buku sirah sebagaimana Ibnu Hisham misalnya, itu istilah yang banyak dipakai adalah wathiqah atau sahifah atau kitab. Wathiqah Al-Madinah, kitab Al-Madinah, atau sahifah Al-Madinah, yang artinya kalau istilah sekarang dustur Al-Madinah, perjanjian dan undang-undang Madinah yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi. Ibnu Hisham dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah, beliau menyebut kata sahifah 6 kali. Beliau menukil perkataan Ibnu Ishaq. Sehingga karena itu jangan heran kalau perjanjian yang dibuat oleh baginda Rasul dengan orang Yahudi ini lebih dikenal istilahnya dengan sahifah, bukan dengan wathiqah atau dengan dustur. Karena memang dalam kitab-kitab sirah banyak dipakai adalah as-sahifah atau sahifatul Madinah, perjanjian Madinah. Dan hadirin yang berbahagia, para ulama belakangan mempertanyakan keabsahan dari perjanjian Madinah ini. Apakah riwayatnya sahih? Apakah riwayatnya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Sebagian mengatakan bahwa riwayat yang menjelaskan Sahifah Al-Madinah itu adalah dhaif. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan itu adalah maudhu'. Syekh Albani misalnya, beliau mengatakan bahwa Sahifah Al-Madinah itu riwayatnya, rawi-rawinya lemah, sehingga menurut beliau Sahifah Al-Madinah riwayatnya lemah dan tidak absah. Sengaja saya sampaikan sehingga nanti hadirin hadirat tidak aneh lagi kalau ada yang mengatakan Sahifah Al-Madinah itu adalah hadisnya lemah, riwayatnya tidak kuat. Itu kita benarkan, ada yang berpendapat demikian. Albani misalnya. Hanya belakangan ulama yang lain mencoba menggalinya, mencoba mengkajinya. Bahkan jumhur ataupun sebagian besar ulama, baik yang masa lalu ataupun yang belakangan, mereka berpendapat Sahifah Al-Madinah secara umum itu adalah kuat hadisnya dan kuat riwayatnya. Saya melihat sebagaimana dituturkan oleh Dr. Akram Dia Al-Umari. Dr. Akram seorang muarrikh muslim yang sangat terkenal. Bukunya yang dikenal dengan As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Beliau mencoba mengkaji riwayat-riwayat tentang Sahifah Al-Madinah ini, sehingga kesimpulannya menurut beliau
saya kutipkan teksnya menurut beliau. Menurut beliau begini. Taraqqa bimajmu'iha ila martabatil ahadits as-sahihah. Riwayat-riwayatnya yang banyak tersebut kalau digabungkan, kalau disatukan, naik posisinya sehingga bisa dikatakan hadisnya hadis sahih. Benar kalau dilihat dari satu ada yang dhaif. Benar kalau dilihat hanya satu ada riwayat yang tidak kuat. Hanya kalau menurut beliau ketika digabungkan satu dengan yang lain, dicocokkan dengan surat-surat Rasul dengan kaisar-kaisar yang lain, dilihat dari ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang lain dari segi makna dan lafaznya, beliau berkesimpulan sehingga naik dan Sahifah Al-Madinah riwayatnya dan hadisnya adalah sahih. Bahkan sampai beliau mengatakan tidak diragukan kata-katanya. Karena beliau mencoba menggabungkan kata-kata yang Rasul pergunakan untuk surat-surat yang lain dengan Sahifah ini ada kesamaan. Bahkan beliau berani mengatakan Sahifah Al-Madinah betul-betul ditulis dan disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Sahifah Al-Madinah. Sahifah Al-Madinah ini itu di dalamnya ada 47 ayat. 47 ayat. Ini yang menyampaikan 47 ayat adalah ulama belakangan, karena Ibnu Hisham dalam sirahnya itu tidak merinci 1, 2, 3, tapi beliau digeblegkan langsung sekian panjang. Lalu kalau dipilih dan dipilah, ternyata sampai kepada 47 ayat isi perjanjian Madinah atau Sahifah Madinah yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi. Dari ayat 1 sampai ayat 23 itu erat kaitan perjanjian antara Muhajirin dan Ansar. Dari ayat ke-24 sampai terakhir itu lebih banyak kepada antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Ini dibagi dua. Bahkan hadis yang berbahagia, ini ayat ke-24 saya kutip dari perkataan Ibnu Hisham, wa innal yahuda yunfiquna ma'al mu'minina madamu muharabin. Bahwasanya orang-orang Yahudi akan turut bersama dengan orang mukmin berinfak ketika ada musuh-musuh menyerang Madinah. Subhanallah. Rasul mengadakan perjanjian bahwa kamu Yahudi karena tinggal di Madinah, kalau ada orang yang menyerang, kamu juga harus infak sebagaimana umat Islam berinfak dengan harta atau dengan yang lainnya dalam rangka mempertahankan Madinah saat itu. Ini Rasulullah SAW. Ini pada ayat ke-24 ketika awal berbicara tentang Yahudi. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita melihat pelajaran yang dapat dipetik dari pasal ataupun Sahifah Al-Madinah ini, izinkan saya melihat dan menyampaikan sifat-sifat orang Yahudi atau di antara sifat-sifat orang Yahudi yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya mengatakan yang pertama, sifat orang-orang Yahudi itu adalah mereka melakukan syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Apa dalilnya? Ini dalam surat At-Taubah ayat 30 kata Allah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu putranya Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih, Nabiullah Isa alaihissalam, itu juga adalah anaknya Allah. Lalu Allah mengatakan, dzalika qauluhum bi afwahim. Itu hanya ucapan yang keluar dari mulut mereka saja. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah. Qatalahumullah. Itu hanyalah ucapan sebagaimana ucapan orang-orang kafir sebelumnya. Qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan mereka. Anna yufakun. Dari apa yang telah mereka ada-adakan. Jadi kalau orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa putranya Allah, orang Yahudi pun sama mengatakan Uzair itu putranya Allah. Lalu siapa Uzair ini?
Para ahli tafsir mengatakan Uzair ini adalah orang Yahudi atau orang dari Bani Israel yang sangat-sangat soleh. Sangat soleh. Sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan beliau adalah satu dari sekian banyak nabi dari orang-orang Bani Israel. Biasanya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi dahulu kala, kalau ada orang-orang soleh, mereka buatkan kuburan, lalu mereka sembah-sembah. Makanya Rasul melarang menjadikan masjid sebagai kuburan, khawatir sebagaimana terjadi kepada orang-orang Yahudi, di mana kemudian mereka menyembah orang soleh yang dikuburkan di dalam masjid itu. Uzair. Jadi mereka yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua, ciri mereka sebagai sampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, di antara ciri orang Yahudi, mereka tidak segan-segan memerangi dan membunuh para nabi. La ilaha illallah. Yang dibunuh bukan orang manusia biasa, yang dibunuh adalah yang menuntun mereka. Yang dibunuh adalah yang mengarahkan mereka, para nabi. Bukan hanya membunuh, mereka juga memerangi para nabi. Saya ingin contohkan hadirin yang berbahagia. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabiullah Musa alaihissalam itu kan nabi yang memang dilahirkan oleh Allah, diutus oleh Allah spesial untuk menolong orang-orang Yahudi dari cengkraman Ramses II. Subhanallah. Allah saking sayangnya kepada orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang diperbudak di Mesir oleh Ramses II pada dinasti ke-19 saat itu, sampai tidak berkuasa dan tidak berdaya lagi. Allah saking sayangnya pada mereka menurunkan seorang nabi yang paling gagah, paling kuat, paling perkasa, khusus untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir menuju tempat menjadi manusia-manusia yang merdeka. Ini Allah SWT. Nabi Musa yang menggiring, yang membawanya. Bani Israel sebagai kita ketahui cerewet dalam kisah Al-Baqarah, sebagai saya sampaikan barangkali 2 tahun yang lalu, bertanya hal-hal yang tidak penting. Bahkan juga mereka meminta turunkan manna wa salwa. Allah turunkan manna wa salwa. Manna wa salwa kata para ulama, burung yang sudah dibakar. Kemudian mannanya berupa makanan, ada yang mengatakan buah-buahan. Allah langsung turunkan dari langit. Jadi Allah langsung turunkan makanan tanpa masak, tanpa apa, langsung ke bawah ke bumi. Mereka langsung memakannya. Sebagaimana Allah berikan untuk kaum Hawariyin, pengikut Nabi Isa yang dikenal dengan Al-Maidah. Juga hal yang sama. Subhanallah. Allah berikan luar biasa untuk Bani Israel ini. Nabiullah Musa alaihissalam terkenal Nabi yang sangat pemalu. Gagah perkasa, kuat badan dan tenaganya, tapi pemalu. Beliau kalau mandi gak pernah bareng-bareng. Beliau kalau mandi jangankan bareng-bareng, dekat yang lain pun tidak pernah. Menjauh dan menyendiri kalau beliau mandi. Begitu melihat Nabiullah Musa kalau mandi suka sendirian, ini orang Yahudi ini. Kurang ajarnya, bantang ulnya istilahnya. Melihat Nabi Musa mandi menyendiri, bukannya subhanallah kasihan Nabi Musa, atau bagi luar biasanya Nabi kita, penduduk kita. Bukan itu yang keluar, tapi yang keluar mengingat Nabi Musa mandi sendiri, langsung yang keluar. Tahu nggak Musa itu mandinya sendiri? Itu badannya penuh buduk, badannya penuh korengan, banyak panu, banyak kuman, banyak bakteri, bahkan juga banyak kecoa barangkali. Disebutkan dengan demikian, la ilaha illallah. Apakah ini terjadi dengan sahabat Rasulullah SAW? Tidak pernah. Makanya subhanallah, Allah memuji sahabat Rasul dalam Al-Quran, dalam surat Muhammad. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, para sahabat, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Para sahabat Allah puji dalam Al-Quran. Sahabat Rasul beda dengan kaum Bani Israel. Sahabat Rasul beda dengan kaum Hawariyin. Sahabat Rasul jika ada perintah dari Allah dan Rasulnya tidak mengapa, why, itu enggak ada. Datang perintah Allah, ikut duluan. Adapun yang lainnya,
paham ataupun tidak paham, tidak ada masalah. Yang penting sami'na wa ata'na. Ini sahabat Rasulullah. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Bukhari, suatu hari baginda Rasulullah melakukan sholat, tiba-tiba beliau melemparkan sandalnya sedang sholat. Beliau pakai sepatu. Dilemparkan sepatunya. Sahabat melihat Rasul melemparkan sepatu, otomatis seketika semuanya melemparkan sepatu. La ilaha illallah. Loh kenapa? Rasul panutan. Lemparkan sepatu, lempar semuanya. Rasulullah selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lihat para sahabat gak bersepatu kaget. Eda, kemana sepatunya? Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, kami sedang sholat melihat Anda melemparkan sepatu, kami pun ikut, kami lemparkan sepatu kami. Lalu kata Rasulullah, wahai para sahabatku, aku melemparkan sepatu itu bukan apa-apa, karena Jibril mengabarkan bahwa di bawah sepatu saya ini ada najis. Ada najis, makanya saya lemparkan. La ilaha illallah. Coba kalau Bani Israel, Nabi Musa melemparkan sepatu, nanti dulu. Tuh lihat Musa, sepatunya pasti jelek dilemparkan. Beda jauh dengan sahabat Rasulullah. Allah muji. Bahkan dalam Taurat juga dipuji sahabat Rasulullah SAW. Ini kata Bani Israel, tahu nggak Musa? Musa itu korengan, Musa itu badannya buduk, Musa itu banyak virusnya, banyak bakterinya. Makanya kalau mandi nggak mau dekat-dekat dengan kita, malu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kurang ajarnya orang-orang Bani Israel saat itu, kurang ajar kepada nabinya sendiri. Allah kemudian membuktikan ketika Nabi Musa mandi, bajunya diletakkan di atas batu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, diletakkan di atas batu dengan izin Allah. Ini batu lari, jalan membawa pakaian Nabiullah Musa alaihissalam. Sehingga Nabi Musa mengejar itu batu untuk mengambil bajunya, dikejar itu batu dan lewatlah di hadapan orang-orang Bani Israel. Begitu melihat tubuh Nabi Musa, mohon maaf, tanpa pakaian saat itu, tanpa kain yang menempel saat itu sekalipun sehelai, Bani Israel kaget. Allah, ternyata bersih badannya, ternyata mulus tubuhnya, ternyata tidak ada, jangankan koreng, jangankan panu, satupun semut gak ada yang menempel di tubuhnya. Tuh. Sampai ketika batunya berhenti, Nabi Musa mukul. Lu ini gimana sih? Mungkin bahasa kasar begitu. Subhanallah. Lagi-lagi Allah ingin membuktikan bahwa Nabi Musa tidak apa-apa. Allah turun tangan menunjukkan melalui batu yang jalan sendiri. Bani Israel muharabah. Allah menegaskan Bani Israel bukan hanya memerangi, bukan hanya kurang ajar pada nabinya, tapi juga mereka membunuh para nabinya. Allah berfirman misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 61, Duribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah menimpakan kehinaan, kerendahan kepada orang-orang Yahudi. Allah juga menimpakan bi ghadabin, marah Allah, benci Allah. Makanya ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, para ulama mengatakan maghdub di sini adalah orang-orang Yahudi, di antaranya berdasarkan ayat ini bahwa mereka waba'u bi ghadabin minallah, mendapatkan maghdub, kebencian dari Allah. Karena mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Ini di antara ciri yang kedua orang Yahudi. Yang ketiga, ciri orang Yahudi kalau kita lihat dalam Al-Quran, ilmu sebanyak apapun yang dimilikinya, ilmu sebanyak apapun yang diketahuinya dari Taurat, tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Hanya di pengetahuan, tidak sampai kepada keyakinan, apalagi pada amal perbuatan. Ini orang Yahudi. Apa dalilnya? Allah berfirman hanya berbagai dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5. Mathalul ladzina hummilut Taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara.
perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat, tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mengamalkannya. Allah umpamakan mereka dengan keledai yang membawa buku-buku tumpuk-tumpuk di atas bahunya. Enggak berbuat sampai perbuatan, hanya dibawa saja. Makanya Allah mereka misalnya orang-orang Yahudi sebenarnya mereka telah mengetahui akan munculnya seorang nabi terakhir, karena semua tercatat dalam kitab Taurat yang asli. Muhammad atau Ahmad atau Mahmud, nama Nabi Muhammad SAW, Allah sudah sampaikan pada Taurat, mereka sudah mengetahuinya. Kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah. Mereka mengetahui akan datangnya Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anaknya sendiri. Tapi lagi-lagi begitu datang mereka tidak mau, karena Nabi Muhammad bukan lahir dari Bani Israel, lahir dari orang Arab, orang Yahudi. Yang berikutnya Allah menggambarkan di antara ciri orang munafik, orang-orang Yahudi kalau kita lihat dalam Al-Quran, mereka orang-orang yang sombong. Mereka orang-orang yang sombong. Apa contohnya? Saya lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Ini orang Yahudi. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata Allah, mereka berkata tidak akan pernah masuk ke surga. Ini Allah menggunakan kata lan harfu nasbin untuk menasabkan yang punya pengertian tidak mungkin masuk ke surga kecuali hanya untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, coba datangkan buktinya kalau itu benar bahwa mereka calon penghuni surga. Sombong mereka, merasa paling baik, paling luar biasa, sampai mereka mengatakan tidak ada tempat surga, tidak ada tempat kecuali hanya untuk mereka saja, orang-orang Yahudi. Bahkan hadirin yang berbahagia, dalam ayat yang lain, ayat surat Al-Maidah ayat 18, Allah kembali merekam perkataan orang-orang Yahudi dan Nasrani, khusus orang Yahudi. Ini Allah, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah selalu mengedepankan Yahudi daripada Nasrani. Yahudi dan Nasrani, bukan Nasrani Yahudi, tapi Yahudi Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Kata para ulama, pertama karena memang Yahudi lebih awal dari Nasrani, yang kedua karena memang kebencian, kedurhakaan, kepermusuhan orang Yahudi jauh lebih besar daripada orang Nasrani. Makanya selalu kedepankan Yahudi. Walan tardo ankal yahudu walan nasara, Yahudi dulu baru kemudian Nasrani. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda, lagi-lagi walladzina asyraku, Yahudi yang dahulukan. Ini kata mereka, Allah merekam perkataan mereka dengan penuh kesombongannya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 18, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, kami ini adalah putra-putra Allah dan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah. Sombong. Allah serekam perkataan mereka. Yang berikutnya, Allah juga mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu orang-orang yang sangat pelit dengan harta. Ini Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi, orang yang sangat pelit dengan harta. Bahkan bukan hanya pelit, ngajak orang untuk pelit juga. Kalau dia hanya pelit masih mending. Ini pelit ngajak orang untuk pelit. La ilaha illallah. Ada orang mau berinfak, pikir-pikir lagi dong, ini anak kamu gimana? Pikir-pikir, istri kamu kan belum belikan sepatu yang kedua, ataupun pakaian yang ketiga, ataupun jangan terjadi. Takut yang disampaikan oleh Allah, mereka termasuk takut masuk orang-orang yang mengajak orang lain untuk pelit, sebagaimana orang Yahudi. Apa dalilnya? Dalam surat An-Nisa ayat 37, Allah berfirman, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Kata Allah, yaitu orang-orang yang pelit dan yang menyuruh orang-orang untuk pelit, dan mereka menyembunyikan rizki yang telah Allah berikan pada mereka, dan kami siapkan untuk orang-orang kafir siksa yang sangat pedih. Para ahli tafsir
ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi ketika di Madinah. Jadi mereka sangat pelit dengan harta, tidak pernah berinfak untuk kebaikan mereka. Bahkan bukan hanya itu, mereka juga menyuruh orang-orang Ansor, orang-orang Madinah saat itu untuk juga, wahai kaum Ansor, jangan kamu berinfak. Untuk apa? Kalau kamu berinfak nanti miskin. Kalau kamu berinfak kamu fakir. Kalau kamu berinfak akan begini. Ini ayat ini kata para ahli tafsir berkaitan dengan orang Yahudi yang bukan saja pelit, tapi juga menyuruh orang lain untuk pelit. La ilaha illallah. Ini ciri orang munafik, orang-orang Yahudi. Dan saya yakin dimanapun, sampai di Australia pun atau di belahan dunia manapun, saya yakinnya bukan hanya umat Islam yang mengatakan demikian, yang non muslim pun akan mengatakan bahwa orang Yahudi memang pelit. Saya teringat ada kisah, katanya ada temannya orang Yahudi, sampai mohon maaf dia suka merokok, rokoknya pun gak mau keluar dia, rokok satu batang gak mau keluar katanya, kata orang tersebut. Sampai akhirnya masing-masing harus mengeluarkan. Beda dengan orang Indonesia. Beda dengan bapak ibu yang berbahagia jamaah al-hijrah. Datang bertamu, semua yang di kulkas keluar semuanya. Allahu Akbar. Bawang keluar, cabai keluar, tomat keluar, buah keluar, sayur keluar, nasi keluar. Bahkan yang tidak ada pun dicari dulu. Subhanallah. Alhamdulillah, nikmat luar biasa. Hadirin yang berbahagia, Allah kemudian menggambarkan ciri orang-orang Yahudi. Mereka sangat memusuhi orang yang beriman. Sangat memusuhi. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 82. Dalam surah Al-Maidah ayat 82 kata Allah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Kamu Muhammad, ini Allah menggunakan dua taukid, dua penguat. Lam yang pertama la, lamut taukid, nun bertasydid, nun taukid li takkid. Kamu Muhammad betul-betul akan mendapatkan orang yang paling memusuhi orang yang beriman. Yang paling pertama dan utama adalah orang Yahudi, baru orang-orang musyrik. Ini kata para ahli tafsir, musyrik di sini maksudnya musyrik Mekah. Orang-orang musyrikin Quraisy yang di Mekah. Allah menggambarkan dalam Al-Quran permusuhan, kebencian, kejahatan orang Yahudi lebih parah, lebih luar biasa daripada kejahatan orang-orang musyrikin Mekah kepada Rasul dan sahabatnya ketika di Madinah, ketika di Mekah. Jadi Rasul hijrah ke Madinah bukan berarti nyantai. Justru makin berat, karena yang tantangannya adalah orang Yahudi yang kata Allah lebih memusuhi daripada orang-orang musyrikin Mekah sekalipun. Makanya jangan heran, sampai kapanpun yang kita saksikan di Palestina, mereka terus-terusan memusuhi dan terus-terusan memusuhi. Bahkan sebenarnya kita ketahui, orang-orang Yahudi, kalau dia hitung-hitungan tembak-tembakan, anak-anaknya bukan lagi orang, tapi itu Arab, Dir, itu Arab, Tebur. Begitu contohnya. Seperti juga orang-orang Arab, tembakan, itu Yahudi, Dur, itu Yahudi, Dur. Ini kalau anak-anak, saya tinggal di Mesir, anak-anak kalau mainannya pas Idul Fitri, itu banyaknya mainannya bukan kayak kita. Bukan kayak waktu di Indonesia. Saya waktu di Indonesia dulu, ya karena pengetahuannya sedikit, kalau Idul Fitri dikasih oleh kakek dan nenek itu apa? Rokok satu bungkus. Mumpung Idul Fitri silahkan merokok, katanya. Astagfirullahaladzim. Setiap Idul Fitri diberikan rokok satu bungkus, padahal masih kelas 6 SD. Ya Allah, malish. Nggak mengetahui, nggak ada ilmunya. Orang-orang Arab waktu kecil, sampai sekarang di Mesir, kalau Idul Fitri tembak-tembakan. Dan ada yang pelurunya, yang peluru pakai ini, yang pakai plastik. Arab laki-laki semuanya. Lalu ada dua mainan, saya suka perhatikan. Dia buat misalnya orang-orangan, ditembakin Yahudi, Yahudi, atau perang-perangan sesama yang lain. Jadi mereka sudah dibina oleh anak orang tuanya untuk laki-laki harus bisa perang. Sehingga kalau terjadi nanti serangan, karena Israel dekat dengan siapa? Dengan Mesir. Kalau misalnya terjadi, semua sudah siap. Ala kulli hal, bahwa permusuhan Yahudi kata Allah lebih besar, lebih parah dari permusuhan orang musyrikin Mekah kepada Rasulullah SAW ketika di Mekah. La tajidan. Karena itu, hadirin yang berbahagia, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, sebelum Rasulullah SAW berangkat ke Madinah,
Itu Rasulullah SAW sudah membina para sahabat ketika di Mekah, memperkenalkan Bani Israel Yahudi ini. Makanya kalau kita hitung kata-kata atau kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, atau kisah tentang Bani Israel, atau sebutan untuk Bani Israel dalam Al-Quran, umumnya adalah ayat-ayat yang masuk kategori Makkiyah, Mekah. Loh kenapa? Karena maksudnya Rasul ingin mempersiapkan, wahai para sahabatku, kalian akan hijrah ke sebuah daerah, ke sebuah negara di mana mereka lebih memusuhi, bahkan mereka lebih berbahaya. Di samping juga banyak orang-orang yang baik dan orang-orang yang solehnya. Dahulu keluarganya adalah dari Nabi Yakub, kemudian juga mereka mempunyai keturunan yang soleh. Tapi jangan salah, mereka juga banyak orang-orang yang jahat. Rasul perkenalkan kepada para sahabat ketika di Mekah, sehingga begitu sampai di Madinah, mereka tidak shock lagi. Disiapkan oleh Rasulullah. Bahkan hadirin yang berbahagia, ini yang menariknya, saya mencoba melihat dalam Al-Quran. Karena sebenarnya kita ketahui bahwa dalam Al-Quran paling tidak ada dua sebutan untuk menyebut orang Yahudi, Bani Israel dan Al-Yahud. Yahud. Bani Israel, keturunan Israel Nabi Yakub, kita sudah jelaskan pada Ramadan yang lalu. Dan Yahudi, yaitu sebutan juga untuk Bani Israel. Sekalipun Yahudi menurut sebagian ulama itu adalah sebutan untuk keturunan Nabi Yakub dari salah satu putranya yang bernama Yahuda. Yahuda keturunannya Yahudi. Mahmud keturunannya Mahmudi. Ini dalam bahasa Arab namanya Ya'un Nisbah. Tapi dalam perkembangan berikutnya, nama Yahudi bukan hanya untuk keturunan dari Yahud, tapi mencakup 12 putra Nabi Yakub dan keturunannya. Ini kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, sepengetahuan saya paling tidak, ketika ayat-ayat Bani Israel diturunkan di Mekah, Allah, sekali lagi, sepengetahuan saya, Allah tidak pernah menggunakan kata Al-Yahud. Tapi Allah menggunakan kata-kata Bani Israel. Ya Bani Israel, ya Bani Israel. Perhatikan oleh Bapak Ibu berbahagia, setiap ayat dalam Al-Quran yang ada kata Yahudi, itu ayatnya Madaniyah, bukan Makkiyah. Tapi ayat-ayat yang berbicara Bani Israel, umumnya adalah ayat-ayat yang turunnya di Mekah. Kenapa demikian? Karena ternyata kata para ulama, sebutan Bani Israel ini untuk menyebut orang-orang Israel ketika belum terjadi penyimpangan. Jadi ketika belum terjadi penyimpangan, Allah memuji dengan Bani Israel. Wahai keturunan-keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub orang yang soleh. Adapun sebutan Yahudi, itu adalah Allah ingin menjelaskan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel setelah terjadi perubahan dalam Taurat dan agama mereka. Makanya coba perhatikan dalam Al-Quran. Setiap ada kata Al-Yahud, selalu image-nya miring untuk mereka. Walan tardu ankal yahudu walan nasara la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda. Yahud. Tapi ketika bicara Bani Israel tidak demikian. Ya Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang telah Allah sampaikan. Ya Bani Israel, ingatlah. Ini kata para ahli tafsir, bahwa sebutan Bani Israel untuk menyebut mereka ketika belum penyimpangan. Adapun Yahudi sebutan ketika mereka sudah menyimpang. Ayat-ayat Makkiyah Allah menyebutkan Bani Israel. Tidak pernah ada pun satu ayat, sepengetahuan saya, yang menjelaskan atau menggunakan kata Al-Yahud. Bahkan hadirin yang berbahagia, Nabi Musa alaihissalam itu namanya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. 122 kali diantaranya itu turun ayat tersebut atau sebutan Nabi Musa tersebut ada pada ayat-ayat yang turunnya di Mekah, bukan di Madinah. Lagi-lagi Allah ingin menyiapkan, Rasul ingin mempersiapkan para sahabat untuk siap bahwa Bani Israel ini asalnya baik. Kalaupun terjadi penyimpangan, bukan Bani Israelnya, bukan Yakubnya, bukan orang-orang yang lainnya, tapi penyimpangan dari segelintir mereka yang memang banyak merubah sehingga agamanya pun tidak lagi asli. Ini hadiah berbahagia. Karena itu, begitu Rasulullah sampai di Madinah, yang beliau lakukan adalah mengadakan perjanjian. Dan hadiah yang berbahagia dalam ajaran Islam, Allah menegaskan dalam surah Al-Mumtahanah, Islam tidak pernah anti perdamaian. Islam agama yang penuh kasih sayang.
Islam agama yang menebarkan perdamaian kepada siapapun. Jangankan Yahudi dan Nasrani yang masuk kategori ahlul kitab, sekalipun musyrikin atau penyembah berhala sekalipun, Islam damai dengan mereka dengan syarat mereka tidak memerangi dan tidak mengusir. Makanya dalam surah Al-Mumtahanah Allah menegaskan, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang bagi orang-orang non-muslim selama mereka tidak memerangi kalian, tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian, untuk kalian tetap berbuat baik dengan mereka dan berlaku adil dengan mereka. Jadi syaratnya dua, perang dengan mereka ketika mereka memerangi kita dan mengusir dari tempat tinggal kita. Kalau tidak ada demikian, ia tidak dibenarkan. Kalau tidak ada salah satu dari dua hal tersebut, tidak dibenarkan. Makanya kalau kita lihat perjalanan kisah peperangan Rasulullah, bukan umat Islam yang menyerang dahulu, tapi umat Islam diserang lebih dahulu. Atau karena mereka melanggar perjanjian yang sudah disepakati dan membahayakan untuk umat Islam. Tidak pernah memerangi untuk biar mereka masuk Islam, tidak ada. Perangi mereka karena mereka orang-orang lemah, tidak ada, selama ada kesepakatan. Dan mereka mengikuti kesepakatan tersebut, perjanjian tersebut. Islam mengatakan, Allah berfirman, wa aufu bil uqud. Tetap kita harus memenuhi perjanjian persyaratan tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW kemudian membuat perjanjian hadirin berbahagia. Di antaranya yang perjanjian isi tersebut, Rasulullah SAW menggabungkan antara Ansor dan Muhajirin dengan satu sebutan. Dalam perjanjian tidak disebutkan ini adalah Ansor dan Muhajirin, tapi Rasul menyebutnya dengan ummatan wahidah, satu umat. Jadi untuk umat-umat Islam, ummah, satu ummah. Misalnya saya lihat dalam pasal 1 dan 2. Ini isinya begini, kata dinukil dari Sirah Ibn Hisham. Hadza kitabun min Muhammadin Nabi Rasulillah ilal mu'minina wal muslimin min Quraisy wa ahli Yathrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jawaz ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Bahwa orang-orang baik Muhajirin atau Ansor semuanya adalah satu umat. Oleh karena itu, ikatan antara Muhajirin dan Ansor yang berbeda, beda tempat tinggal, beda orang tua, beda nasab dan keturunan, Allah persatukan dengan akidah sehingga berbuahlah apa yang disebut dengan ummatan wahidatan, satu umat. Dan ini Allah tegaskan di antaranya hanya bahagia dalam surat Al-Anbiya ayat 92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya kalian ini adalah umat kalian, umat yang satu. Umat Islam dimanapun juga adalah umat yang satu. Baik di Australia, di Amerika, di Indonesia, semuanya adalah umat yang satu. Bahkan Allah juga mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Allah juga berfirman, kuntum khaira ummatin. Umat semuanya. Ketika sudah dibingkai dengan bingkai akidah, tidak ada lagi yang disebut dengan Ansor, tidak ada lagi disebut dengan Muhajirin, tidak ada lagi yang disebut dengan orang Indonesia, orang Australia, orang Amerika, orang Mesir, darah kulit biru, merah, kuning, hitam atau yang lainnya, semuanya berada dalam satu bingkai ummatan wahidatan, satu umat, satu keyakinan, satu akidah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini subhanallah Rasulullah. Yang kedua, isi perjanjian tersebut meyakini akan ada yang disebut dengan istilah sekarang adalah HAM, hak asasi manusia. Bayangkan, perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah dengan orang-orang Yahudi, di antara pasalnya ayat ke-25, Rasul mengatakan dalam perjanjian tersebut, lil muslimina dinuhum walil yahud dinuhum. Bagi umat Islam agamanya, bagi orang Yahudi juga agamanya. Atau dalam istilah Al-Quran, bahasa Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Ini mengingatkan bahwa tidak benar kalau ada selintiran atau perkataan sebagian mustasyrikin, orientalis, yang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang. Tidak. Justru isi perjanjian Rasul dengan Yahud mengatakan bagimu agamamu,
silahkan bebas. Mau ibadah silahkan beribadah. Bagi kami juga agama kami. Allah juga menekankan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Padahal Rasul bisa saja. Rasul bisa saja memerangi semua orang Yahudi, dibunuh semuanya. Bisa demikian. Namun Rasul tidak pernah melakukannya. Loh kenapa? Karena Islam mengajarkan bahwa ada hak asasi manusia dalam hal beragama. Silahkan. Beragama yang Yahudi silahkan melakukannya. Yang Muslim dengan agamanya Muslim. Makanya dalam ayat yang lainnya, kalau terjadi perselisihan antara Yahudi dan Yahudi, yang memutuskan bukan Rasul, tapi rabi mereka, ustaz mereka. Tapi kalau yang bertentangan Muslim dengan Muslim, Rasul yang memutuskan. Atau Rasul, orang Muslim dengan orang Yahudi, Rasul juga memutuskan. Tapi ketika berkaitan dengan mereka, Rasul membiarkan, biar mereka yang menguruskannya. Ini al-hurriyah. Bahkan hadirin berbahagia, dalam perjanjian tersebut ada konsep luar biasa. Persamaan, al-musawah. Dalam bahasa Inggrisnya apa Ibu al-musawah? Equality apa Ibu? Equality, persamaan, kesamaan. Apa dalilnya? Ini ada pasalnya begini. Anna zimmatallahi wahidah wa annal muslimina yujiru alaihim adnahum ba'duhum maula ba'din dunan nas. Bahwa seorang muslim yang kuat menolong yang lemah, sebagian adalah bagian dari yang lain, dan semuanya berada dalam satu ikatan. Ini ada kesamaan dalam seorang muslim. Karena itu dengan perjanjian ini mengingatkan kita bahwa wahai muslim, bahwa muslimah tidak boleh lagi dalam Islam memisahkan melihat orang lain karena melihat ekonomi. Kamu orang bukan Arab, saya orang Arab. Saya hidung mancung, kamu hidung pesek. Enggak ada dalam Islam. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Hujurat, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia bukan siapa yang keturunannya ini, bukan dari mana daerahnya, bukan Arab tidaknya, tapi yang paling bertakwa. Jadi mengajarkan kita bahwa jangan melihat manusia dari stratanya, karena yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bahkan dalam sebuah hadis, baginda Rasul mengatakan, hadis yang berbahagia, ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid. Wahai umat Islam, jamaah al-hijrah, jamaah Sydney, jamaah Australia, kata Allah, wahai kaum muslimin, ingat Tuhan kalian satu. Wa inna abakum wahid. Bapak kalian satu, Adam. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Ketahuilah, tidak ada keistimewaan orang Arab terhadap orang yang bukan Arab. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Demikian juga tidak ada yang lebih istimewa orang ajam dari orang-orang Arab. Wala ahmaru ala aswad. Tidak ada yang paling istimewa kulitnya dia putih daripada yang hitam, atau yang hitam dari yang putih. Illa bittaqwa, kecuali yang membedakan itu hanyalah ketakwaannya saja. Ini dalam Islam. Makanya Allah menyimpan dalam Al-Quran satu surat yang diambil dari orang yang bukan manusia pilihan, bahkan dari budak belian, berkulit hitam. Ini kata pas sebagian ahli tafsir, dia budak belian, Luqman. Ini budak belian, kulit hitam, tapi karena kesolehannya Allah abadikan, karena ketakwaannya Allah abadikan, sehingga disimpan menjadi satu nama surat khusus, surat Luqman Al-Hakim. Kemudian yang berikutnya, orang-orang Yahudi lagi-lagi setelah perjanjian untuk saling menolong dengan Muslim, mereka kembali melanggar. Bahkan tidak lebih dari 2 tahun saja dari perjanjian, mereka melakukan pelanggaran dari perjanjian yang telah dibuatnya. Misalnya dalam kisah Bani Qainuqa. Ini Ibnu Ishaq meriwayatkan, Bani Qainuqa padahal sudah ada perjanjian, kurang dari 2 tahun, mereka sudah, mohon maaf, memperkosa seorang wanita muslimah. Lalu muslimah ini, sahabiah ini berteriak meminta tolong kepada seorang muslim. Ditolonglah oleh wanita orang muslim, laki-laki muslim. Kemudian orang-orang Yahudi membunuh orang muslim ini. Inilah yang kemudian membuat Rasulullah SAW mengepung mereka Bani Qainuqa selama 15 hari. Bukan Islam yang mendahului, mereka yang melanggar perjanjian. Bahkan demikian juga dengan Bani Nadir, orang Yahudi juga dari Bani Nadir. Rasulullah SAW mengutus sekelompok sahabat
untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran kepada ahli Najd.